Langkahnya sebenarnya bukan kita menolak PCR, bukan. Kita menjaga untuk kita semua sehat dan baik di rumah Indonesia, tetapi bagaimana upaya pemerintah agar PCR ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bukan kemudian ada menteri mengatakan, loh kita sudah paling murah nih. Di seluruh bandara di dunia, bandara paling murah Indonesia dong, hanya 300.000 gitu. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Ini diminta lagi, sekalipun kemarin kita baru berbicara tentang PCR, tetapi ini diminta lagi. Tanggapannya Rumah Pancasila seperti apa? Karena pemerintah berencana untuk mewajibkan PCR di semua moda transportasi. Jadi ke depan itu transportasi bukan hanya pesawat nantinya ya, tapi kereta api juga, kemudian bis juga, kendaraan pribadi juga, itu semuanya wajib untuk PCR. Sehingga kemudian kemarin Pak Presiden telah perintahkan kepada Menteri ya kalau saya tidak salah, agar bisa menurunkan harga PCR itu menjadi Rp300.000 sekali PCR. Di India hanya Rp160.000 ya kalau saya tidak salah. Kenapa sih harus ada PCR? Bukan hanya cukup antigen dan lain sebagainya. Memang karena berdasarkan ilmu kedokteran ya, saya hukum tapi saya hanya baca ya, bahwa tes PCR ini hampir 100% itu mampu untuk menentukan seseorang itu membawa virus COVID ataukah tidak. Memang banyak yang mengatakan terlalu mahal, tapi Rumah Pancasila beranggapan ini penting bagi kita bersama-sama. Karena kalau ada COVID yang meningkat lagi ya nanti di setiap daerah dan wilayah kemudian dilakukan lagi PPKM ya, level umpamanya 4 dan lain sebagainya. Otomatis kan sistem ekonomi juga kan menjadi terganggu. Nah, PCR ini ada kemarin dari ahli WHO ya, yang menyampaikan bahwa sebenarnya tidak perlu PCR untuk pesawat, cukup dengan antigen aja. Karena dari ahli WHO mengatakan sirkulasi di dalam pesawat itu tidak menularkan. Karena hampir setiap 20 menit kalau saya tidak salah ya, itu udara di dalam pesawat itu dibersihkan secara otomatis. Jadi tidak akan ada virus COVID yang bisa numpang di situ. Tapi menurut Rumah Pancasila ini bukan masalah penularan di dalam pesawat. Anda bisa bayangkan ya, kalau saya Josep Parera ini hanya antigen di pesawat, saya orang dari Semarang bertugas kebetulan sidang di Papua gitu. Maka saya terbang gitu kan, mampir, saya tidur di Papua hanya antigen padahal saya membawa virus. Antigen kan tidak sepenuhnya bisa mengetahui. Saya tes negatif gitu. Kalau PCR umpamanya positif, tapi saya sudah berangkat gitu loh. Sampai di Papua dan saya nginep umpamanya 2 hari. Anda bisa bayangkan kan? Saya tidur di hotel, dibersihkan petugas hotel dan lain sebagainya. Meninggalkan kuman di tempat makan saya dan lain sebagainya. Orang lain ketularan, daerah tersebut yang kemudian menjadi masalah. Tular dari satu ke satu. Ini masalah. Kenapa saya mengatakan demikian ya? Karena begini, Cina sekarang ditutup lagi beberapa daerah, bahkan judulnya cukup menarik gitu. Corona pulang kampung, coronanya mudik kembali ke kampung halamannya. Cina ditutup lagi. Inggris ya kemarin juga yang sudah lepas masker dan lain sebagainya karena orang-orang berkumpul musim dingin naik lagi sekarang 50.000-an lebih. Singapura juga kemarin sama seperti itu. Nah, Indonesia diperkirakan karena kita ini sudah jarang lagi ya yang menggunakan secara ketat cuci tangan, lain sebagainya, jaga jarak, sudah berkumpul apa segala macam. Musim hujan lagi nih, maka Indonesia diperkirakan nanti Desember ini akan ada lonjakan yang ketiga kembali. Maka kita harus berjaga bersama. Maka pemerintah ini kan menjaga betul agar ekonomi kita ini tidak terganggu gitu. Orang yang berjualan bisa berjualan, orang yang umpamanya bekerja bisa tetap bekerja, masuk pabrik dan lain sebagainya. Saling menjaga sehingga mampu meminimalisasi terhadap situasi kita bersama-sama di rumah Indonesia. Jadi kalau dengan tes PCR ini nanti, apalagi menghadapi liburan Natal dan liburan Tahun Baru ini kan orang pada dari satu daerah ya berpindah ke daerah lain ini secara cepat. Maka PCR ini dianggap dapat menghambat loh.
Anda begitu dites PCR langsung tahu, kamu sakit tidak boleh kemana-mana di rumah. Diobati sampai sembuh dan lain sebagainya. Sehingga tidak menular, kita yang sehat ini bisa aktivitas normal gitu loh. Yang jualan ya jualan, yang bekerja ya bekerja, yang sekolah ya sekolah, yang kantor ya kantor gitu loh. Maksudnya adalah itu. Nah, sekarang masalahnya adalah PCR ini harusnya berapa hari? Kalau kita bicara pesawat kan 2 hari nih. Bayangkan, 300.000 makanya hanya 2 hari. Jadi kalau saya ke Papua, sampai di Papua sidang, besok mau ke sini saya harus PCR lagi. Jadi waktunya sudah lama, bayarnya kok mahal gitu loh. Berat kan bagi kita semua. Maka langkahnya sebenarnya bukan kita menolak PCR, bukan. Kita menjaga untuk kita semua sehat dan baik di rumah Indonesia. Tetapi bagaimana upaya pemerintah agar PCR ini bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kan undang-undang dasar, undang-undang kesehatan, undang-undang karantina, peraturan-peraturan di dalam PPKM itu kan memberikan kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan Indonesia, kesehatan masyarakat Indonesia. Maka kalau kita berbicara dari ranah undang-undang sebagai turunan daripada implementasi Pancasila, maka PCR harusnya Indonesia gratis gitu loh. Bukan kemudian ada menteri mengatakan, loh kita sudah paling murah nih. Di seluruh bandara di dunia, bandara paling murah Indonesia dong, hanya 300.000 gitu umpamanya contohnya nih. Bukan masalah itu, Pak. Masalahnya adalah kalau implementasi Pancasila, implementasi Undang-Undang Dasar, implementasi Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Karantina, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal wabah, kan tugas pemerintah menjaga kesehatan. PCR itu kan dalam rangka agar satu orang tidak menularkan penyakit kepada orang lain dong. Maka tugas pemerintah loh, dikasih gratis. Malah ada beritanya, menteri yang mengatakan, tidak ada subsidi untuk PCR. Lucu kan? Padahal harusnya malah gratis. Kalau India mungkin berbeda. Sekalipun dikatakan, India kenapa murah? 160.000 karena mereka memproduksi sendiri. Bukan karena itu, tetapi sistem aturannya kita seperti apa. Dasarnya kita hidup di rumah Indonesia seperti apa. Kalau dasarnya Pancasila, Undang-Undang Dasar, undang-undang lain yang saya sebutkan tadi, maka PCR itu harusnya gratis gitu loh. Bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena tugas pemerintah menjaga jangan wabah itu dibawa dari satu daerah ke daerah yang lain. Pengecualian bagi mereka yang melakukan kerja bisnis dengan keuntungan pribadi dan lain sebagainya, maka PCR-nya mereka harus bayar sendiri. Itu pun harganya jangan mahal-mahal dong, murah. Itu baru jalan keluar kita hidup berbangsa dan bernegara di rumah Indonesia. Ini tanggapan Rumah Pancasila ya. Sebelum kita akhiri, kita lihat tanggapan teman-teman Rumah Pancasila. Bukan, salah saya. Tanggapan teman-teman Lambe Tura ini. Yang pertama dari, ini bacanya dia Halif Fiau. Kereta lokal masa iya pakai PCR? Sambil ketawa dia, tiketnya nggak nyampe 50.000, PCR-nya ratusan ribu. Iya sih, makanya tadi saya menyampaikan itu. Ini tugasnya negara sebenarnya. Kemudian naik angkotnya 3.000, PCR-nya 300.000. Sehat banget gitu. Sebenarnya ini enggak. Jadi maksudnya ketika Anda berpindah ya, dari satu kota ke kota lain untuk menjaga sehingga kota lain itu tidak terkena virus. Jadi berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Jadi bukan angkot dalam kota apa segala macam, menurut saya enggak mungkin gitu. Kita harus bawa PCR tiap hari seperti itu, enggak. Ya paling enggak, mungkin ini saran ya dari Rumah Pancasila. Untuk sahabat Rumah Pancasila yang kalau Anda umpamanya batuk, pilek nih di satu wilayah, lebih baik diperiksa. Ada gejala demam, rasanya mulai hilang, manis hilang, pahit hilang. Nah ini mending periksa supaya Anda tidak menularkan kepada pihak lain. Bukan untuk merugikan Anda kemudian dikarantina, bukan. Tapi Anda harus menjaga agar jangan sampai banyak orang lagi yang ketularan. Kemudian ekonomi kita menjadi terhambat karena PPKM-nya naik lagi gitu. Jadi kita yang sadar diri. Hidup di Indonesia itu bagaimana caranya kita berkorban. Untuk apa? Untuk kehidupan orang banyak. Maka salah satunya dengan ketika Anda merasa tidak sehat, mending Anda periksa. Dan kalau terbukti bahwa Anda ternyata terkena COVID, Anda harus istirahat sampai dengan sembuh, supaya tidak menular. Berkorban dulu, tidak kemana-mana, tidak ketemu siapa-siapa. Ketemu bisa melalui face call katanya, atau melalui media. Gitu ya, dari Rumah Pancasila, tanggapannya terhadap ini. Jangan lupa ya, komentar, kemudian subscribe,
Kemudian kirimkanlah video-video Rumah Pancasila kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang bersama-sama dengan kita. Dan jangan lupa ikut memberikan komentar, saran, masukan yang terbaik bagi kita semua di Rumah Indonesia. Sekaligus saya minta maaf, mungkin karena kesibukan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat saya jawab. Nanti kita akan jawab di dalam live, atau ketika pertanyaan-pertanyaan itu bagus akan kami jawab dalam liputan video. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Jangan lupa selalu berbagi dan menjaga Indonesia tetap utuh.